Kok semua agama sama? Dan orang juga tidak mengerti yang disebut agama sekarang ini. Ini abad 21, tahapnya masih 2 langkah sebelum khilafah, 1 langkah sebelum Abdullah. Ini masih tahap insan. Jadi mereka nggak ngerti yang disebut agama. Tapi kini tak omong no, aku melanggar asas toleransi di Indonesia. Karena saya akan mengatakan, nek kue ngomong ini, inna dina indalul Islam artinya apa? Selama ini kalau Anda mendengar terjemahnya, inna dina indalul Islam apa, Mbak? Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Endi ono kata ridho nek kalimat itu? Gak ono. Itu kan tafsir. Inna dina indallahi al-Islam. Gak ono ridho, gak ono yang diterima, gak ono. Sesungguhnya yang agama bagi Allah adalah nek duduk Islam duduk ngono. Tapi nek ngomong ngono lak jare anti Bhinneka Tunggal Ika. Bener gak? Oh jadi Gusti Allah gaya agama akeh ngono. Terus yang diterima mek situ lak nakalan berarti. Lho nek ancane gaya akeh ya kabeh diterima, nek gaya situ diterima. Jadi kita emang belum dewasa. Indonesia ini masih ikut globalisasi dan belum siap untuk ngomong begitu. Belum siap untuk dikatakan, loh, sing jenenge agama itu yang dari Allah. Nek teko kon duduk agama. Teko kon iku jenenge religiusitas, rasa agama. Misalnya sang yang menang, sang yang tunggal apik. Ono dewa, ono apa? Ngunduh wong pakarti wis persis ta. Ngunduh wong pakarti itu kan sama dengan nama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sama toh. Tapi tetap yang ngunduh wong pakarti bukan agama karena itu idenya dan usahanya manusia. Yang agama adalah yang dari Allah. Misalnya kon sembayang ping 5, sapa sing ngarang? Sapa sing ngarang sembayang ping 5 iki? Allah dhewe. Nek kon sing ngarang mesti gak ping 5. Saulan pisan. Upama gelem sedina ping 5 pasti waktunya tidak subuh, zuhur, asar, maghrib. Mesti kok dolekno sing rada gampang-gampang. Kan gitu. Nah, saya sampai lihat itu namanya ibadah mahdhoh. Mahdhoh itu tanda bahwa dia agama. Kalau tidak ada mahdhohnya ya bukan agama. Sekarang saya tanya kalau teman-teman yang di luar Islam sana, ibadah itu sing ngarang sapa? Allah apa dia karang sendiri? Nah ini kalau saya teruskan kan Sarah. Jadi itu yang disebut toleransi. Jadi yang paling tinggi toleransinya di Indonesia itu umat Islam. Karena umat Islam itu tahu benar kebenaran dari Allah, tapi dia harus menyembunyikan itu, ditahan aja sampai wong-wong loro atine. Jadi kita tuh setengah mati bertoleransi, masa Islam harus dituduh gak toleransi. Mana pernah ada orang Kristen yang dan non-Islam, orang Buddha, Hindu tertindas oleh orang Islam? Mana ceritanya di sejarah? Yang ada adalah umat Islam tertindas di negara-negara non-Islam. Kan gitu. Dan aman toh konco-konco kabeh di Indonesia, ya aman toh. Aman karena mayoritasnya umat Islam. Aman karena apa-apa. Karena mayoritasnya kita. Coba sampean minoritas. Wong sampean mayoritas aja di ide-ide kok. Apa mana minoritas? Aku mek pesen situ kalau sempat di rumah itu selulup nang ayati Allah, surati Allah, alam nasrah laka sadrak. Ayat Allah itu ada yang berupa perintah, ada yang berupa anjuran atau rekomendasi, ada yang berupa informasi yang harus kita cari, yang terdengar dan yang tidak, yang terbaca maupun yang tidak terbaca. Dan ada ayat-ayat Allah yang sifatnya mengajak berdialog atau mengajak diskusi. Kemudian yang kelima ada ayat Allah yang sebenarnya merupakan satu bangunan proses yang disediakan untuk manusia, yang kita dianjurkan untuk memasukinya, seluruh berenang di dalamnya, seperti alam nasrah ini. Ketika Allah mengatakan alam nasrah laka sadrak, Allah mengatakan lulak wis tak padang nota atimu, dodomu wis tak padang nona. Kita cari
Apa saja yang Allah melapangkan dada kita dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, dengan pedoman bahwa sesusah-susah hidupmu, semenderita-menderita hidupmu, sesulit-sulit hidupmu masih kalah banyak dibanding hal-hal lain yang harus kita syukur. Sebanyak-banyak kesulitan hidup kita, masih lebih banyak kemudahan dari Allah kepada kita. Apa benar seperti itu? Tidak ada penderitaan yang bisa membunuhmu, karena di tengah penderitaan itu engkau pasti akan rebah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah selalu bertanya, alam nasroh laka sodrok, opo gak wis tak padangno atimu, wis tak jembarno dadamu. Wa wa'dona angka, artinya dan aku tak jupuk bebanmu ndek gegermu iku wis tak kurangi, wis tak ilangno, gitu ya. Alladzi angqadha dzorok, yang memberatkan punggungmu. Kan kita hidup ini memanggul beban, memanggul tanggung jawab, memanggul kewajiban, dan Allah bisa mengurangi tanggung jawab itu atau kewajiban itu bisa juga dengan meningkatkan kekuatan kita. Tapi Allah selalu berdialog, sampean kari milih dikurangi bebane tak ditambahi kekuatane, dan itu tiap hari kita rasakan. Jadi kita membaca itu bukan hanya untuk supaya kita dapat pahala atau supaya kita dapat apa-apa dari Allah, tapi untuk supaya kita memahami apa yang sedang kita alami dari Allah Subhanahu wa taala. Terus wa rafa'na laka dzikrok. Coba setiap hari kita ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang dikatakan Pak Muzamil, bahwa orang yang diberi ilmu oleh Allah itu ditingkatkan derajat beberapa tingkat. Ini pengajian berarti kita meningkatkan ajinya hidup kita. Aji itu martabat kita, aura kita, wibawa kita, kehormatan kita di muka bumi di hadapan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa rafa'na laka dzikrok itu tiap hari kita dapatkan sesuai dengan yang kita tanam di dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan, kemuliaan-kemuliaan yang kita tanam dalam hidup kita itu otomatis berakibat peningkatan derajat hidup kita. Wa rafa'na laka dzikrok. Kemudian fa inna ma'al, karena kita itu dipadangno dadane, dikurangi bebane, ditingkatno derajate, maka kita akan mendapatkan satu situasi di mana fa inna ma'al usri yusro, bahwa sekali lagi, bahwa inna ma'a berarti setiap kali kita mengalami kesulitan, bareng dengan kesulitan itu sudah oleh Allah disediakan kemudahan, bukan sesudahnya. Ketika itu juga sudah diberikan kemudahan. Bedanya al usri pakai al, kalau yusronya tidak pakai al. Artinya yang satu tertentu, yang satunya masih belum tentu yang harus kita cari. Jadi setiap kita mengalami kesulitan pasti sudah ada kemudahannya. Kita cuma diuji dan diminta oleh Allah, pakai akalmu, pakai hatimu, bacalah apa kemudahan di balik kesulitan itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita sudah menemukan kemudahan-kemudahan di balik kesulitan itu, maka terus Allah mengatakan, wes nek ngono terusno, fa idza faraghta fansab, betul? Kita teruskan, ayo diterusno perjuangan ya, ayo oleh kuliah itu, sekolah diterusno, oleh nyambut gawe diterusno, wes terusno, wes kok wes gak kira kon putus asa, gak kira iso ngalahno awakmu. Kita ndak akan kalah oleh putus asa. Rasa putus asa tiap hari masuk ke dalam dada kita, tapi kita tidak akan kalah oleh rasa putus asa. Kita akan menang. Kita lebih besar dari keputusasaan, kita lebih besar dari kesedihan, kita lebih besar dari penderitaan. Kita mengatasi penderitaan, mengatasi masalah, mengatasi kesulitan, karena kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus kerjain lagi, teruskan, tetapi ada satu syarat. Wa ila rabbika, jangan berharap kepada dirimu, jangan berharap kepada orang tuamu, jangan berharap kepada gurumu, jangan berharap kepada kiaimu, jangan berharap kepada siapapun.
Perjuangan terus kita teruskan, tapi berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau menanam tanaman, nek cara jagung ngejik, terus mari ngono jagunge dilebokno, terus mari ngono ditutupi anu didik-didik lemah. Siapakah yang menyemaikan biji jagung itu? Kita cuma disuruh ngejek karo ndelewene, tapi Allah nanti yang akan mengerjakan. Allah ada rumus, alaika dakwah wa alainal balagh. Wis ta pokoke paculen tanduren ku aku sing nyukulno. Wis nyambut gaya sing temenan ku aku sing ngasilno. Engko aku sing gare berhasil. Yang meluluskan nanti Allah, yang membuat engkau berhasil nanti Allah. Yang penting kau kerja keras. Dan tidak lama hidup di dunia, cuma 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, 110, 116, 126. Pol. Sopo 126 iku. Nabi Adam berapa? 999 tahun. Nabi Nuh 3.300 tahun. Saya doakan jangan sampai Anda berumur sampai 3.300 tahun dikak kedap-kedip kon. Dilang kon untu wis gak ono ci urip ae. Ono sawo gak tedas, ono kacang mek iso dimut ya toh. Wis umurmu wis aja akeh-akeh nemen angger barokah dan hidup dengan soleh. Nah, jadi kerjakan terus dan cuman sebentar kok, cuman beberapa puluh tahun. Nanti kalau lulus beberapa puluh tahun ini, engkau akan hidup selamanya di surga Allah. Khalidina fiha abada, kekal abadi. Dan kamu tidak bisa hidup hanya di dunia, harus hidup terus. Pindah dari dunia ke alam berikutnya sampai ke surga. Tidak bisa mengelak, tidak bisa absen, tidak bisa pensiun. Tidak bisa kos di tempat yang selain tempatnya Allah. Ada tempat selain tempatnya Allah. Kalau kamu diusir dari Jawa Timur, bisa pindah ke Jawa Tengah. Diusir dari Jawa, bisa ke Kalimantan. Diusir dari Indonesia, bisa ke luar negeri. Diusir dari bumi, bisa ke bulan. Diusir dari tata surya, bisa ke galaksi. Diusir dari galaksi, bisa ke alam yang lain. Kalau diusir dari buminya dan alamnya Allah, melayu nang ndi kok? Kate kos di endi kon? Gitu ya. Jadi kita tidak bisa, tidak akan dan harus hidup abadi. Bukan kita akan, kita harus hidup abadi, wajib. Kon katim bolos, gak iso. Kari milih swarga tan neraka. Dan ujiannya cuma sebentar, cuma 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, diludok sebentar. Maka hidup di dunia ini bukan apakah engkau akan kaya atau miskin. Hidup di dunia ini bukan apakah engkau akan jadi presiden atau jadi tukang becak. Itu tidak penting. Jadi apapun yang penting engkau bermanfaat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Selama engkau mendapat ridho Allah, tidak dimarahi oleh Allah, tidak dimurkai Allah, maka engkau lulus, maka engkau akan nikmat luar biasa selama di surga Jannatul. Makanya Mas Islam yang itu tadi mengatakan bahwa walikouna fil jannati, kan gitu ya. Anak-anakku aku doakan semua ibu bapak sekalian, wis abot gak masalah, aku ya abot uripku kabeh wong abot uripe, tapi kita kerja terus, kita tandang terus. Dan kita tidak akan bisa dihancurkan oleh keputusasaan. Kita tidak bisa dihancurkan oleh kesulitan. Kita tidak akan kalah oleh penderitaan. Apalagi kita orang Indonesia. Orang Indonesia itu selalu menang melawan kesedihan, selalu menang melawan penderitaan. Menderita kaya apa, melarat kaya apa, cangkeme cengenges bendin. Betul apa tidak? Kita orang Indonesia, kita menolong pemerintah. Seburuk apapun pemerintah, rakyatnya hebat, maka pemerintah tertolong oleh kita semua. Gitu ya. Jadi anak-anakku optimis, jadilah pemimpin masa depan. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon anak-anakku berkorban 5 menit untuk berdiri bersama-sama kami semua. Kiai Kanjeng vokalis semua berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi dari Palong Panggang. Ini Kak Nun, saya mau tanya tentang komunikasi kita dengan Allah, atau bahasa kerennya adalah bermesraan dengan Allah. Dalam beberapa kali penampilan Cak Nun seringkali bilang bahwa Tuhan itu tidak perlu dimaterialistikan, atau pokoknya anggapan Tuhan itu ono, Allah itu ono. Dan seringkali kita itu pada saat tawasul atau berzikir, mungkin sholat,
masalah-masalah sehari-hari kan kita ini sering muncul gitu kan. Dan untuk berkomunikasi itu kan harus dihilangkan lah pikiran seperti itu. Maka kadang, ini pengalaman pribadi Cak Nun ya, maka kadang itu Tuhan itu bisa terwujud gitu loh. Atau metode cara nggak sadar itu bisa terwujud. Pengalaman pribadi itu seperti ada kaligrafi di pikiran kita mengingat Allah, Allah, Allah. Dan itu menurut panjenengan itu, pencerahan panjenengan itu gimana menurut panjenengan? Ya sudah gitu aja, terima kasih. Oke, ngene. Kan ono teori ngenten iki, Pak. Nek sampean Allahu Akbar kan ngene. Iki jempolin Dik. Ini sore kuping gini. Ini ya. Teorine ngene iki. Itu ada yang menafsirkan nyon dunyo kon aja melok-melok sik. Kantor, penggawean, pasar, urusan medsos, kok sik aku kate sembayang kate ngidep Gusti Allah ngono. Dadi nek dunya kok tinggal nek mburi, nek ngarepku Gusti Allah ngono. Makanya ada ustadz mengatakan sebelum Ramadan, pokoknya selama Ramadan hanya Allah. Kalau perlu tinggalkan yang lain. Entah, perbanyak sedekah, perbanyak ibadah, tinggalkan dunia ini selama Ramadan. Entah. Oke, ini satu tafsir. Sekarang ada tafsir yang lain yang berbeda. Lu Gusti Allah iku ndek kono ta ndek kene. Iso ta Gusti Allah ndek kene tok terus dunya ndek kene tok terus ndek kene kan Gusti Allah ngono. Ya apa? Jadi yang tafsir pertama tadi tafsir materialistik dengan ruang dan waktu yang sifatnya biologis, yang sifatnya fisik. Kan Gusti Allah ya ndek kene, masih kok dep dek ya ndek mburimu. Nggih ta mboten? Gusti Allah ya ndek gulumu, ya ndek bathukmu, ndek atimu, ndek dinti. Karena dia bukan materi, maka dia ada di mana saja. Ukurannya jangan ukuran kanan atau kiri, utara atau selatan, karena Allah mengandung utara selatan, mengandung kanan kiri. Aku takon, kon niku di dalam Allah apa di luar Allah? Di dalam Allah. Apa saja Allah. Jadi nek awakmu takon mang. Karena kate khusyuk itu kan terus sembahyang ku eling macam-macam ngono ya. Gitu ya. Ya itu hadirnya Tuhan itu pada elingmu macam-macam itu. Saiki kan ndelok apa? Ndelok iki peteng iki. Eling Gusti Allah ta gak kon? Iki ndelok peteng langit iki. Eling Gusti Allah ta gak? Berarti Tuhan ada di situ. Kon ndelok cacing kluget, eling Gusti Allah, ya Allah Gusti Allah gawe opo ae lho iki macam-macam. Eling Gusti Allah ta gak? Berarti Allah di cacing itu. Ono arek lesu, terus kon kepingin keimangan, Allah di arek lesu iki. Gitu ya? Ada orang sedih, kamu hibur dia, Allah ada di orang sedih itu. Ngono loh. Allah ada di mana-mana. Jadi kalau kamu sholat terus eling sembarang, cepet temukan Allah di dalam sembarang itu mang. Iya, enggak apa-apa, memang Allah di situ. Masuk Allah kok isolasi ndek kene sing ndek kene urusan kantor gak iso, ya Allah tetep ndek gunung. Karena kita masih bingung dengan pertimbangan yang non materi gitu ya Dek ya. Jelas ya mudah-mudahan ya. Ngene Dek. Sayyidina Abu Bakar itu menemukan Allah dengan proses-proses kultural. Nek Sayyidina Umar menemukan Allah dengan proses radikal. Misalnya nabuk adik nih mlebu Islam ngono kaya. Dadi nunyo konsek katiling Allah gitu kan. Jadi engko arek model Umar nunyoan. Tonyo terus masyaallah gelo aku, mari nunyo ngomong gelo. Nek Sayyidina Utsman bin Affan itu menemukan Allah melalui pertimbangan-pertimbangan. Sembarang itu ditimbang-timbang, akhirnya ketemu titik tengahnya yaitu Allah. Kearifan dengan Allah. Nek Sayyidina Ali itu gak pakai proses. Tapi aja dituduh Syiah lho aku. Mentang-mentang ngomong Ali. Kalau Sayyidina Ali itu pokoknya di Allah. Sedih Allah, seneng Allah, panas Allah, sumu Allah, adem Allah. Selalu menemukan Allah. Dimanapun, apapun saja membuatmu menemukan Allah. Gitu. Nah, awakmu ngomong Allah mewujud. Yoga. Gak iso. Awakmu sing gak iso.
Piro hard diskmu iku Pentium piro kon? Wah, Allah itu butuh software dan perangkat CPU yang sangat tinggi untuk bisa kamu akses. Nabi Musa semaput kok. Allah mau wujud ke depan Nabi Musa. Noleh Musa di gunung iko, sudah jebluar semaput Nabi Musa. Lah kok awak-awakan. Gak mungkin kita bisa melihat wujud Allah. Akan Nabi tak cerita dari padang bulan. Nabi Musa itu Nabi sing paling manja, paling yakin bahwa dia sangat dekat dengan Allah sampai tahu, ya Allah apakah ada hambamu yang lebih dekat kepadamu melebihi aku? Jadi oh ya ono. Lho nggih ta, lho iya kon niku ya pokoke gak kontok sing idek karo aku. Nek kon kepengin ro arek sing luwih idek karo aku tak dudu iku. Kono lho omahe terus diparani karo Musa. Tutuk kono Musa ketemu wong tuwek. Loro gak tapek iso mlaku. Rodok lumpuh motone mendulu. Motone iku mendulu. Buta dan mendulu. Nabi Musa kan gak tego langsung didekep. Saya doakan saudaraku mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitmu. Disingkirno Nabi Musa karo wong iku. Ojo macam-macam kon. Kate ndongak-ndongakno aku. Ojo aku iki didongakno waras. Aku ngene iki jarine lara. Gak, iki gak lara. Iki sing garai aku karo Gusti Allah ku idek nemen iku mergo mataku mendulu iki. Nek aku waras kok dapurmu aku rada adong kok mulia. Ngono deh. Jadi sebenarnya pemahaman mengenai sakit, sembuh, mati, hidup itu harus kita tanyakan lagi dalam diri kita. Gak koyok ngono iku janjane rek. Mulane kon pintero bersyukur, pintero menemukan kehadiran Allah di peristiwa apapun saja. Jadikan kegembiraanmu menjadikan engkau menjadi lebih dekat sama Allah. Jadikan kesedihanmu membuatmu lebih dekat kepada Allah. Jadikan kebingunganmu jadi kamu lebih dekat dengan Allah. Apa saja yang kamu alami dalam hidup, kamu kreatifi, kamu usahakan menjadi kedekatan kepada Allah. Ngono rek jane. Tapi nek ngono iku tok, kate apa meneh? Kalau wong sedih senengku jande yo mek unda-undi sawang sinawang. Cinta dan benci itu juga cuman talbis kok. Tidak ada sebenarnya benci, yang ada cinta yang disakiti. Begitu. Sebenarnya benci tidak ada. Ngono. Iblis pun sebenarnya tidak ada. Iblis itu adalah malaikat yang oleh Allah diizinkan untuk menyeberang sehingga melatih kita untuk beriman. Tapi ini keduguran kayak kok gendeng kan. Itu ya Mas ya. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Cak Nun pertanyaan kula. Di akhir-akhir niki banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat atau panutan kita yang menginginkan masyarakatnya ini untuk toleransi dalam akidah. Membumi Indonesia kan toleransi dalam akidah, yaitu akidahnya dibaur. Bahkan ada tokoh masyarakat yang berani bilang apapun agamanya, asalkan berbuat baik atau beramal baik, maka akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Apapun agamanya, dan garis bawahnya adalah di tempat yang mulia di sisi Allah. Ini garis bawahnya, apapun agamanya. Dan ini kalau kita seret ya, titik benang merahnya tentang korelasi atau apakah ini bertentangan dengan ayatnya Allah inna dina indal Islam atau lakum dinukum waliyadin terkait toleransi dalam berakidah. Mohon untuk pencerahannya Kak Nun. Ya ngene iki lho wong rada lebay-lebay ya. Jadi wong Indonesia iku lho, nek wis seneng kesenengan, nek wis sedih kesedihan. Nek wis pro iku keproen, nek wis kontra kekontraan lho. Nek wis toleransi iku semua agama sama, ngono-ngono iki lho. Semua itu sama. Terus ngono, siapapun saja, apapun agamanya, asal dia berbuat baik, dia akan mendapat tempat ya. Kon iku ponakane Gusti Allah ta ngomong. Lu jangan tangku. Tidak usah sampai ke situ kita ngomongnya. Cukup toleransi iku lakum dinukum waliyadin. Faman sa'a fal yu'min faman sa'a fal yakfur. Wis kita toleransi di situ. Gak apa-apa kon kafiro. Aku gak ganggu kon juga gak ganggu aku mek ngono tok. Tapi gak kok terus kon iku ya apik, aku ya apik. Aja ngono kok sik. Mulane apik elek bener salah iku aja ditok-tokno sik ta. Nek gak maslahat. Nek gak nggarai wong gelut. Aku iki ngangitmu setuju ta karo macam-macam. Akeh gak setuju tapi aku meneng ae. Karena itu aurat saya. Engko kon diundang jagongan kemanten,
Terus kok dikono kon moro Pak Nyun sewu nggih, kula purun mriki tapi janjane kula mboten setuju. Anak sampean kok rabi kali niki. Ngomong ngono lho. Mergi kula niku roh arek wedok niki ngeten. Ngomong ngono kan. Toleransi adalah Anda menahan diri. Nggak usah dihiasi dengan nanti diterima di sisi Allah yang kok sik lah. Itu biarin aja Allah yang menentukan. Ya beda lah, nek semua agama sama lah apa? Aku biar ngomong nang Gus Dur, Gus, gak Gus nek semua agama sama lah terus Gusti Allah terus kaya apa nek agama sama ono Islam ono Kristen. Nanti semua agama sama ya dadi siji ae ketuane Abdurrahman Wahid ngono. Ya tidak sama Mas, tidak sama dong Kristen sama Buddha, Hindu semua tidak sama. Wong Islam Sunni Syiah aja tidak sama kok, Muhammadiyah NU aja tidak sama. Kok semua agama sama? Dan orang juga tidak mengerti yang disebut agama sekarang ini. Ini abad 21, tahapnya masih 2 langkah sebelum khilafah, 1 langkah sebelum Abdullah. Ini masih tahap insan. Jadi mereka nggak ngerti yang disebut agama. Tapi kini tak omong no, aku melanggar asas toleransi di Indonesia. Karena saya akan mengatakan, nek kue ngomong ini, inna dina indalul Islam artinya apa? Selama ini kalau Anda mendengar terjemahannya, inna dina indalul Islam apa Mbak? Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Endi ono kata ridho nek kalimat itu? Gak ono. Itu kan tafsir. Inna dina indallahi al-Islam. Gak ono ridho, gak ono yang diterima, gak ono. Sesungguhnya yang agama bagi Allah adalah nek duduk Islam duduk ngono. Tapi nek ngomong ngono lak jare anti Bhinneka Tunggal Ika. Bener gak? Oh jadi Gusti Allah gaya agama akeh ngono. Terus yang diterima mek situ lak nakalan berarti. Lho nek ancane gaya akeh ya kabeh diterima, nek gaya situ diterima. Jadi kita emang belum dewasa. Indonesia ini masih ikut globalisasi dan belum siap untuk ngomong begitu. Belum siap untuk dikatakan, loh, sing jenenge agama itu yang dari Allah. Nek teko kon duduk agama. Teko kon iku jenenge religiositas, rasa agama. Misalnya Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal apik. Ono dewa, ono apa? Ngunduh wong pakarti wis persis to. Ngunduh wong pakarti itu kan sama dengan mama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah sama toh. Tapi tetap yang ngunduh wong pakarti bukan agama karena itu idenya dan usahanya manusia. Yang agama adalah yang dari Allah. Misalnya kon sembayang ping 5, sapa sing ngarang? Sapa sing ngarang sembayang ping 5 iki? Allah dhewe. Nek kon sing ngarang mesti gak ping 5. Saulan pisan. Upama gelem sedina ping 5 pasti waktunya tidak subuh, zuhur, asar, maghrib. Mesti kok dolekno sing rada gampang-gampang. Kan gitu. Nah, saya lihat itu namanya ibadah mahdhoh. Mahdhoh itu tanda bahwa dia agama. Kalau tidak ada mahdhohnya ya bukan agama. Sekarang saya tanya kalau teman-teman yang di luar Islam sana, ibadah itu sing ngarang sapa? Allah apa dia karang sendiri? Nah ini kalau saya teruskan kan Sarah. Jadi itu yang disebut toleransi. Jadi yang paling tinggi toleransinya di Indonesia itu umat Islam. Karena umat Islam itu tahu benar kebenaran dari Allah, tapi dia harus menyembunyikan itu, ditahan, aja sampai wong-wong loro atine. Jadi kita tuh setengah mati bertoleransi, masa Islam harus dituduh gak toleransi. Mana pernah ada orang Kristen yang dan non-Islam, orang Buddha, Hindu tertindas oleh orang Islam? Mana ceritanya di sejarah? Yang ada adalah umat Islam tertindas di negara-negara non-Islam. Kan gitu. Dan aman toh konco-konco kabeh di Indonesia, ya aman toh. Aman karena mayoritasnya umat Islam. Aman karena apa-apa. Karena mayoritasnya kita. Coba sampean minoritas. Wong sampean mayoritas aja di ide-ide kok. Apa mana minoritas? Tapi ojo diterus-terusno ya. Wis, kira-kira ngono ya. Sebab aku ngancani kabeh lho, Rek. Aku ngancani kabeh di tengah-tengah semua. Tetep tak bener-bener puzzling. Jadi tak gaduk-gadukno cek iso seimbang.
Tapi nemen-nemen aku kan do karo nyun sewu kepada Mabes. Rumang sampean nek sampean ngene terus iki nek ancen Islam iki dikene ngene terus anggere sampean terus kula mbelani Indonesia ta mbelani Islam. Aku takon wis, nek ancen Indonesia kaya ngene terus Islam iku dielek-elek terus rumangsa sampean aku iki mari ngono endinge mbelani apa? Mesti Islam. Berarti sampean dep-depan karo aku meneh. Ngono aku. Wis cok ngono cak. Lho iya sampean iku ngawur aku. Mentang-mentang aku uang di tengah seolah-olah saya itu bisa toleransi kepada semuanya, toleran kepada yang bisa ditoleransi. Wong Anda sendiri bilang intoleran, Anda sendiri itu intoleran, maka Anda bilang kita intoleran. Ya, tapi gini diterusno dadi rame. Meskipun tidak ada masalah, nak aku sing ngomong. Nggak ada masalah. Ono sing mergo, wis gak apa-apa nek Cak Nun mesti maksudnya apik, ono sing ngono, ono sing ngene bapak wong gendeng kok. Give it.